lukanya begitu parah. Tapi kenapa dalam BAP penyidikan disebut luka ringan? Ada apa? Hai kau, saudara-saudara penyidik, lukanya sangat parah. Yang kedua, berarti ada pihak ketiga. Yang kedua, Raditya itu ditemukan dalam keadaan pingsan, cuma 100 meter dari lokasi almarhumah. Kalau dia pelaku, dia akan kabur dong. Ternyata waktu ditemukan pun si Raditya ini diangkut dalam keadaan pingsan ke puskesmas. Berarti ada yang salah dalam penyidikan dan ada yang salah juga dalam surat dakwaan oleh JPU. Mengenai saudara Pandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Pandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Tambunan ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Ya, dia pakailah detektor, dia pakai psikolog. Artinya ada yang salah dalam penyidikan dalam surat dakwaan di kedua kasus ini. Kira terakhir Ibu silakan. Ya, saya sebagai ibunya Radit dari SD sampai sekarang dia kuliah, dia tidak pernah berkelahi dengan siapapun, dia tidak pernah punya masalah, dia anaknya patuh dan taat. Batin saya sebagai seorang ibu sampai detik ini tidak percaya kalau anak saya melakukan hal yang besar itu. Saya bukan pembunuh. Jadi Ibu minta agar benar-benar Komisi 3 memanggil penyidik dan jaksanya. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo dan Komisi 3 agar memanggil penyidik dan dengan seadil-adilnya untuk melakukan. Sekarang Ibu Pandi, Ibunya Pandi, silakan. Saya hanya bisa memohon kepada Bapak yang mulia, Bapak Presiden, bantulah anak saya, bantulah saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya orang yang lemah, saya orang yang teraniaya. Kami sekeluarga hanya kepada Pak Presiden, Bapak yang berhati mulia, yang bisa menolong kami. Dan kasus anak kami yang rumit, semakin rumit, sudah kami tidak mampu. Kami dianiayai terus. Kami terima kasih. Tolong. Yang terakhir, karena dua ibu ini meminta bantuan kepada Presiden Prabowo yang dia pernah jadi TNI 25 tahun, dia pernah minta nasihat. Beliau itu dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo berjanji akan menumpas, dia pakai istilah miscarriage of justice, yaitu penanganan keadilan secara nggak benar. Jadi dua ibu ini nanya, janji Bapak Prabowo mana? Kan Bapak yang bilang di video-video. Yang kedua, Bapak Prabowo lebih pintar juga dari pengacara. Bapak Prabowo dalam video-video mengatakan dalam perkara pidana harus kebenaran nyata. Istilah hukumnya malah beliau tahu. Dia mengatakan beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan. Ini saksi pun tidak ada. Jadi sekali lagi keluarga para terdakwa ini agar Bapak Presiden juga memberikan perhatian atas kasus ini. Janji Bapak Presiden menumpas miscarriage of justice. Janji Bapak Presiden yang mengatakan pidana harus beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan-keraguan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.